Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selama beberapa waktu terakhir ini kita terus membicarakan masalah kekerasan seksual dan yang paling menjadi pemikiran kita di dunia yang saat ini semakin menua dengan segala bentuk kemajuan teknologi dan modernitasnya, kejahatan seksual yang sebetulnya adalah kejahatan paling primitif masih saja tumbuh subur di dalamnya. Secara nalar hukum, apalagi dengan kondisi darurat kejahatan seksual seperti sekarang ini, Republik Indonesia jelas butuh undang-undang yang secara khusus mengatur penghapusan kekerasan seksual. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 7 Januari 2022 dengan tema Mengganyang Predator Seksual bersama saya Leonard Samosir. Dan pemirsa, editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan lewat MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dan para pendengar juga bisa ikut berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Anda bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya Bang ya? Sehat, Leo. Masih tetap pakai masker? Masih tetap. Karena Omikron masih ada dan juga varian-varian yang lain juga mungkin masih ada. Sebelum kita membahas bagaimana kita mengganyang predator seksual, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini terkait dengan COVID, Bang Don. Betul. Daerah waspadai kasus Omikron. Karena memang kasus ini Omikron walaupun katanya nih Bang, ini katanya sekali lagi tidak semematikan Delta, tapi terus bertambah. Bagaimana Bang? Iya, kita dapatkan data bahwa penularannya kan cepat. Dan sekarang sudah ada 250-an. Dengan transmisi lokal 15, sisanya adalah orang yang pulang dari luar negeri. Impor ya? Jadi kalau kita lihat seperti ini dan kalau kita sudah lihat fakta bahwa penularannya cepat, rasanya daerah-daerah memang harus siap-siap dan harus bersiap. Dan sebetulnya dalam situasi new normal kita ketika COVID masih ada, semuanya harus tetap siaga gitu. Jadi ini sebuah perintah lama atau kesiagaan lama yang mestinya tetap alert sampai kita merasa aman betul bahwa Omikron ini tidak akan naik seperti di sejumlah tempat yang lain. Dan itu salah satu pintunya adalah kalau lihat di berita kita itu adalah soal karantina. Betul. Karantina, katanya polisi sudah menyiapkan monitoring karantina presisi. Aplikasi ya? Ya, aplikasi, dan saya rasa kalau ini harus berjalan dengan baik di lapangan itu akan sangat kita kasih apresiasi. Karena persoalannya itu kalau ikut kata Pak Menkes gitu, memang sering ada joki karantina. Selain ada joki vaksin, ada joki karantina. Jadi ada joki karantina ya? Iya. Wah, hebat sekali Indonesia. Istilahnya Menteri Budi Gunadisadikin. Kreatif sekali tapi tidak pada tempatnya begitu Bang. Kita harapkan semua kita sama-sama disiplin karena tetap disiplin. Betul, aplikasi yang bagus tapi kalau tidak dipakai dengan bagus kan percuma juga ya Bang. Betul. Kita dorong supaya kita tetap waspada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini berita yang sebenarnya sangat tidak menggembirakan di awal tahun, Bang Don. Ada lagi yang ditangkap tangan. Wali kota pertama yang ditangkap tangan. Itu dia, Wali Kota Bekasi jadi tersangka. Di tahun yang baru ya. Betul, uang 5 miliar rupiah disita. Ini bagaimana ya Bang? Apakah memang sama sekali tidak belajar dari kasus-kasus sebelumnya? Ya jangan korupsi, tapi terjadi lagi. Bagaimana Bang? Ya ada saja mungkin orang yang merasa seolah-olah tidak di watch ya. Seolah-olah tidak diintai. Bebas pantauan. Ya, tapi menurut saya sih setiap pejabat itu harus tahu bahwa mereka itu sedang diintai. Betul. Kebetulan beliau ini wali kota saya jadi salah satu penduduknya. Jadi banyak orang mengapresiasi, tapi kalau lihat situasi seperti ini, ya kan tidak ada pilihan bahwa kalau tertangkap ya korup saja gitu. Dan jumlahnya ini ada 9 orang, Leo. 5 penerima, 4 penyuap. Betul. Dan penerima ini ada lurah, ada camat, dan ini pada umumnya ini berkaitan dengan soal tanah. Oh, ini soal lahan ya Bang ya? Ini soal lahan. Ini kalau ini ada dinas pertanahan, ada dinas investasi, ada wali kotanya, ada camatnya, ada lurahnya. Faktanya adalah berarti KPK masih bekerja dan koruptor juga masih bekerja Bang. Sebuah istilah yang bagus. Jadi KPK bekerja, koruptor bekerja. Namanya kerja. Kalau korupsi itu kerja, Leo. Iya, menurut mereka, Bang. Walaupun pekerjaan itu melanggar hukum, tapi ya kita harapkan kemudian taji KPK tetap tajam
Dan harus. mungkin soal ini ya Bang, edukasi ya, bagaimana kemudian jangan sampai korupsi Bang, itu yang paling penting. Ya, betul ya. Oke, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan minyak goreng Bang Don. Ya. Pemerintah segera sediakan minyak goreng terjangkau. Ini pertanyaan saya begini Bang, setelah operasi pasar, benar-benar akan bisa turun signifikan atau tidak harga minyak gorengnya? Kebetulan kemarin saya diundang makan siang sama Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ya, dengan beberapa teman gitu. Lalu kemudian kita nanya termasuk kenapa minyak goreng ini naik. Iya. Dan faktanya adalah karena harga kelapa sawit naik. CPO ya? Nah, CPO-nya naik, jadi bahan mentahnya naik ya otomatis begitu. Betul. Maka tidak ada pilihan bahwa kita harus melakukan operasi pasar untuk menolong rakyat untuk bisa menjangkau minyak goreng ini, bisa membeli minyak goreng dan itu rasanya pertama ketersediaan, kedua operasi pasar, ya kita pemerintah harus menggelontorkan itu sehingga tetap bisa dijangkau. Lalu kemudian ini kan ada perhimpunan kelapa sawit ya, itu mereka bisa membantu untuk memberikan dana untuk kemudian bisa rakyat dapatkan harga yang layak. Oke, gitu. kita harapkan itu informasi yang saya dapat kemarin. Ya. Betul, kita harapkan itu efektif ya Bang, karena ya kalau baca media rakyat sosial, sih di ujungnya nggak tahu kenapa, yang penting bisa itu terjangkau. Dia, harganya bisa turun dan mereka bisa tetap menggoreng. Mungkin ini kesempatan yang baik untuk menggunakan cara yang lain yang lebih sehat Bang, merebus begitu ya. Walaupun jangan kemudian. Ya mestinya selalu ada kesempatan yang baik di belakang hal-hal seperti ini. Oke, kita harap harga minyak goreng akan kembali turun. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 3. Ini terkait dengan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang perampasan aset diproyeksikan dievaluasi prolegnas. Ini perampasan aset sudah lama sekali kita bicarakan, ternyata masih rancangan undang-undang. Bagaimana Bang? Ya sudah dalam rancangan undang-undang sudah bagus Leo. Ternyata bagus ya. Karena ini sudah cukup lama, lalu kemudian sudah masuk, lalu kemudian keluar lagi, sekarang dievaluasi lagi untuk masuk gitu. Saya pernah dengar Presiden menginginkan undang-undang ini cepat begitu. Apa intinya? Sebetulnya proses penyelesaian korupsi kita kan, kasus-kasus korupsi kita kan lama. Kalau dengan perampasan aset ini diharapkan ada proses yang lebih sederhana. Korup diambil hartanya, dirampas hartanya untuk negara, lalu kemudian jatuh miskin itu urusan. Tetapi intinya adalah bahwa ini akan, kalau ini ada undang-undang seperti ini, kemungkinan kinerja di bidang hukum itu mungkin akan lebih baik ya. Rasanya akan lebih baik. Satu, korupsi mungkin efek jerahnya akan lebih besar. Gitu. Betul. Kan selalu harus ada upaya untuk membuat penyakit yang laten ini mulai sembuh atau mulai mulai berkurang begitu di. Karena katanya Bang Don, koruptor bukan takut mati tapi takut miskin, katanya begitu. Rasanya begitu, karena kalau orang korupsi itu kan mau kaya. Jadi kalau ada di sisi lain untuk dimiskinkan, menurut saya itu hal yang lebih bagus. Lebih menakutkan untuk dia kaya. Ya semoga kita jangan korupsi ya Bang ya. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial pemirsa. Editorial hari ini kembali bicara soal terkait dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Bang Don, mengganyang predator seksual. Ini apa yang mau disampaikan editorial pada hari ini? Ya Leo, ini bukan bahasa editorial, tapi saya rasa kita bicara bahwa kita jangan hipokrit lah. Kita sering berlindung di balik bahwa kita itu orang yang bermoral, orang yang punya perasa susila yang baik. Tapi untuk hal-hal seperti ini kita tunda-tunda gitu. Ini hipokrit namanya. Dan penundaan itu lebih karena hal-hal yang sebetulnya tidak substansial, entah judul lah, kemudian entah karena soal kata persetujuan lah. Saya rasa ini jauh substansinya menolong orang dan melindungi orang yang mengalami kekerasan. Dan bagaimana membuka ruang bagi mereka untuk bisa melapor, itu adalah jalan yang lebih penting saat ini gitu. Ini predatornya ada di mana-mana, korbannya ada di mana-mana dan begitu banyak. Dan kalau kita lihat sekarang ini, korban itu banyak yang takut, yang malu, yang takut, yang tidak tahu bagaimana melapor, dan seterusnya. Mereka ini adalah orang yang tidak bersuara, orang-orang yang voiceless. Jadi voiceless, kenapa kemudian editorial media Indonesia membuatnya 2 hari berturut-turut? Lebih karena ada perasaan bahwa suara ini harus disampaikan. Dan Presiden sendiri sudah menyuarakan ini untuk segera. Ketika memerintahkan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu kemudian Menteri Hukum dan HAM untuk mengurus ini, saya rasa bahasanya ini segera deh disahkan gitu. Tolong diberesin, karena banyak orang yang mengalami jadi korban,
tapi tidak punya kesempatan untuk dapat perlindungan dan tidak bisa melapor, sementara predatornya berkentayangan di mana-mana. Pertanyaannya Bang Don, bagaimana kemudian sambil menunggu undang-undang ini ada, bagaimana dengan kondisi tindak pidana kekerasan seksual itu? Karena jangan-jangan masih terus terjadi. Itu akan kita bahas Bang Don. Itu pertanyaan yang menarik, Leo. Baik, dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa, Jumat 7 Januari 2022, mengganyang predator seksual. Mengganyang predator seksual. Ada paradoks yang sangat mengganggu akal sehat kita. Di dunia yang semakin menua, dengan segala bentuk kemajuan teknologi dan modernitasnya, kejahatan seksual yang sebetulnya merupakan kejahatan paling primitif masih saja bisa tumbuh subur di dalamnya. Kejahatan dan kekerasan seksual bahkan seperti menemukan jodoh baru ketika modernitas itu menawarkan teknologi komunikasi yang kian canggih, yang pada ujungnya makin memudahkan pelaku untuk menjerat korban. Di era digital, beragam modus baru kejahatan seksual terus bermunculan, berkelindan dengan modus-modus lama yang juga tetap bertahan. Intinya bermuara pada satu kesimpulan bahwa predator seksual tak pernah habis, tak kenal zaman, malah makin bergentayangan. Banyaknya kasus kejahatan seksual yang terungkap belakangan ini mestinya menjadi keprihatinan kita bersama. Bahkan tidak cukup dengan prihatin, karena sejatinya kita tidak tahu di balik angka kejahatan yang terekspos itu, jangan-jangan masih banyak lagi kasus yang tidak terungkap. Tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan seksual tidak hanya ada di tangan pemerintah atau negara, tapi juga menjadi tanggung jawab individu maupun sosial. Namun, harus diakui, kehadiran negara dalam hal ini masih jauh dari cukup. Keseriusan negara memerangi kejahatan ini kalah jauh bila dibandingkan dengan kecepatan predator seksual bermutasi diri. Predator bertumbuh cepat, negara masih saja bergerak lambat. Contoh paling nyata kekurang seriusan itu ialah ruwetnya pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS yang terus terang saja membuat jengkel. Kasus kekerasan seksual nyata terpampang berkali-kali di depan mata, tapi regulasi memungkinkan negara ini mencegah semua itu terjadi justru tak kunjung diselesaikan. Secara nalar hukum, apalagi dengan kondisi darurat kejahatan seksual seperti sekarang ini, Republik ini jelas membutuhkan undang-undang yang secara khusus mengatur penghapusan kekerasan seksual. Undang-undang itu akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual, sekaligus melindungi korban. Di satu sisi, predator seksual harus kita ganyang lewat mekanisme penindakan yang tegas dengan hukuman berat. Terkait hal itu, kita sesungguhnya punya senjata berupa peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya PP tersebut, maka pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan dikebiri kimia. Selain itu, pada pelaku yang sudah terbukti di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, juga akan dipasang alat pendeteksi elektronik. Nama-nama pelaku yang sudah terbukti secara hukum pun akan diumumkan ke khalayak ramai bahwa mereka sudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, di lain sisi, pencegahan harus lebih menjadi pilihan jika kita berangkat dan perspektif perlindungan terhadap korban. Pada poin inilah, sejatinya Undang-Undang TPKS menjadi sangat dibutuhkan. Undang-undang ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif. Ada sejumlah aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut, antara lain terkait sanksi dan tindakan, hukum acara, hak-hak korban, pencegahan, rehabilitasi, dan pengawasan. Spirit dari aspek-aspek tersebut ialah pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual. Jadi, wahai para pemangku jabatan di pemerintahan dan DPR, masih patutkah kita bermain-main dalam pembahasan regulasi pencegahan kejahatan seksual, sementara di tempat tak jauh dari kita, para predator seksual leluasa mengintai anak dan keluarga kita? Pemirsa, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita ingin bertanya Bang, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan penggiat hak perempuan, Ibu Lili Puspasari. Bu Lili, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi semua Indonesia. Baik, Bu Lili, kalau kita sambil menunggu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual jadi undang-undang, tapi kita melihat ada sekian lagi kejadian-kejadian, mungkin sudah terjadi baru ketahuan belakangan. Kalau Anda melihat untuk kita bisa menghentikan atau mengganyang predator seksual, apakah benar-benar kita harus menunggu undang-undang TPKS itu jadi atau ada yang bisa kita lakukan sebelumnya, Bu Lili? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus dan sudah terlambat sebenarnya. Karena banyak hal yang sudah terjadi, tadi sudah disebutkan kasus juga sudah semakin banyak, korban-korban juga sudah mulai speak up begitu ya. Ini merupakan langkah yang bagus. Tetapi di satu sisi, legislasi yang berjalan ini masih memerlukan proses. Akan ada waktu untuk menunggu undang-undang yang akan melindungi dan memastikan hak perlindungan korban itu terjadi. Masih memerlukan waktu. Tetapi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan dan juga kita harus dukung. Misalnya peraturan yang diberikan, dikeluarkan begitu ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Permendikbud ini menurut saya itu harusnya mulai diperhatikan dengan seksama untuk implementasinya. Jadi langkah legislasi biarkan berjalan sebagaimana mestinya, dengan kita awasi, dengan kita berikan dukungan untuk segera dilakukan pengesahan. Langkah eksekutif yang sudah ada dan sudah diterbitkan beberapa peraturan dilakukan, itu harus juga kita dukung implementasinya. Ya, itu salah satu contohnya. Oke. Bu Lili, itu sebetulnya apa di dalam Permendikbud itu intinya dari Permendikbud yang baru ini yang kemudian mungkin bisa ditiru untuk kemudian diterapkan di lembaga-lembaga yang lain menurut Anda? Ya, yang pertama itu adalah perlunya dukungan dari kampus sendiri ya, dari pihak penyelenggara pendidikan tinggi untuk membuat suatu ekosistem di dalam lingkungan kampusnya yang dimulai dari peraturan. Jadi sudah akan kalau menurut undang-undang itu, Permendikbud itu sendiri sudah harus ada standar operating prosedur, artinya untuk pelayanan dan penanganan kasus, jika ada kasus itu sudah harus dibuatkan sistemnya, termasuk ada satgasnya gitu, harus ada task force-nya di dalam kampus sendiri. Itu sudah kalau menurut saya cukup baik ini. Saya mencermati Permendikbud ini cukup baik karena sudah berupaya untuk menciptakan satu ekosistem dimulai dari peraturan dan implementasinya berupa satuan tugas pelaksananya dalam bentuk task force misalnya ya, itu sudah harus dibentuk yang melibatkan semua unsur-unsur di kampus itu, semua unsur yang ada dari pihak rektorat ya harus terlibat semuanya. Bu Lili, kalau kita melihat ini bagus bisa dilakukan, tapi kan undang-undangnya juga kita harapkan bisa segera jadi ya. Beberapa teman berpikir mencontohkan undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu dengan sangat cepat bisa dibuat dan jadi. Apakah tidak bisa dipercepat lagi ya Undang-Undang TPKS ini kalau menurut Anda? Kalau menurut saya seharusnya sangat bisa ya, sangat bisa. Karena proses dialog dan proses penyempurnaan lah katakanlah begitu di legislasi kan sudah berjalan cukup lama, sangat lama kalau menurut pemikiran kita dibandingkan dengan urgensinya melihat korban-korban yang sangat banyak di masyarakat. Itu sangat lama. Jadi seharusnya bisa dipercepat. Dan ini benar-benar harapan kita, apalagi dari pihak eksekutif yang langsung dikomandani dan disuarakan langsung oleh Presiden sendiri, yang sudah menghimbau untuk percepatan penyelesaian diskusi tentang undang-undang supaya bisa diundang-undangkan, dilaksanakan, itu sudah keluar dari pihak istana sendiri. Menurut saya ini sudah tinggal pukul gong seharusnya. Tapi saya memahami juga proses dialektika untuk satu undang-undang itu tidak semudah yang kita harapkan dari pihak luar ya. Kayak kita kan di luar legislasi. Seperti undang-undang
ketenagakerjaan itu mungkin urgensinya sudah sangat urgent, bahkan bisa sudah direspon dan disahkan. Nah, undang-undang yang menyangkut tentang perlindungan korban, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan kelompok marginal, ini akan rentan juga dengan diskusi-diskusi yang justru sifatnya non teknis dan non substantif. Baik. Ada diskusi-diskusi dan nuansa lain yang mempengaruhi. Oke. Kita harapkan sama-sama ya, terutama juga anggota Dewan dan juga pemerintah bisa mempercepat undang-undang TPKS itu jadi. Bu Lili Puspasari, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Don, pertanyaannya Bang, ada yang bertanya begini. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan sangat cepat jadi karena ada urgensi yang dirasakan sama-sama oleh pemerintah dan DPR, dua lembaga yang bisa membentuk undang-undang. Undang-undang TPKS ini tidak menjadi seperti itu, katanya beberapa teman mengatakan, karena mungkin masih ada jarak antara kekerasan seksual yang terjadi dengan pemerintah dan anggota Dewan. Maksudnya apa saya tanya? Karena mungkin belum pernah ada yang mengalami atau merasakan sangat dekat. Bagaimana Bang? Ya, bagaimana kita harus merasa bahwa itu ada jarak, Leo? Coba baca data-datanya. Tahun ini dari Januari sampai November, data itu 8.800 kekerasan seksual. Oh. Itu yang diketahui. Itu yang lapor yang tidak terjadi diketahui. Artinya logika kita kan mengatakan bahwa ada sekian juga predatornya. Yeah. Dan predator sebegitu itu tidak kecil. Kalau jumlahnya lebih banyak, bisa predatornya lebih banyak lagi. Yeah. Dan yang dan yang membuat kita sedih, itu kan kejadian tidak melapor itu 57,4%. Yang melapor itu 42,6%. Mengapa tidak melapor? Takut 33%, malu 29%, tidak tahu lapor kemana 23%. Oke. Dan merasa bersalah itu 18%. Yeah. Jadi kalau kita lihat kasusnya, kita bisa menghitung predatornya, bukan? Baik. Dan kalau predatornya ada di situ, bagaimana kita merasa bahwa itu jaraknya jauh? Dan saya rasa itu menjadi urgen. Tetapi bagus tadi Ibu Lili itu bercerita tentang Permendikbud. Yeah. Dan menurut saya kalau undang-undang ini tidak jalan, mestinya unit-unit yang lain bisa melakukan hal yang sama. Baik. Ini untuk mencegah kekerasan seksual itu terjadi dan berkembang, lalu kemudian melenggang begitu saja para pelakunya, tidak dilindungi para korbannya, tidak kemudian diberi kesempatan para korban untuk kemudian menyampaikan dan tidak tahu bagaimana caranya. Ini kan hal-hal yang betul-betul langsung berkaitan dengan keluarga kita sebetulnya. Ini dekat, predatornya ada di sekitar kita gitu. Baik Bang Don, kita akan bahas itu, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita mau mendengarkan Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Donat, selamat pagi Bung Don Bosco. Pagi Pak Edward. Silakan Pak Edward, pendapat Anda Pak. Jadi Pak, kita saat ini baru mengetahui ini selama ini rupanya predator seksual itu sudah merambah di seluruh strata kehidupan bangsa ini rupanya. Baik itu di universitas, di pesantren, di masyarakat umum. Dengan adanya teknologi ini semua terbongkar. Nah yang saya sesalkan, yang kita sesalkan, bukan saya, bangsa sesalkan. Selama ini kan itu cuma bisa diadukan oleh korban.
sehingga terbitlah undang-undang TPKS. Nah, kita kenapa undang-undang TPKS ini sulit sekali untuk direalisasi, untuk dijadikan undang-undang? Masa harus presiden yang harus mengetok palu, ultimatum baru jalan? Anggota DPR kemana selama ini? Ada nggak rasa sensitivitasnya tentang hal-hal kejahatan-kejahatan yang biadab ini, maksud saya? Masa Indonesia ini cuma one man show oleh Jokowi? Untuk menghentikan ekspor harus Jokowi yang ngetok palu, untuk menertibkan polisi harus Jokowi dulu yang ngomong. Lah, pejabat-pejabat itu kemana selama ini? Mereka nggak punya rasa cinta. Jangan-jangan pemikirannya terkontaminasi dengan hal-hal lain, kepentingan-kepentingan lain, bukan kepentingan bangsa dan negara. Untung kita masih ada Jokowi. Saya bilang, saya akui Jokowi betul-betul pemikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga harus dia dulu yang mengetok, baru semua bergerak, baru semua gelagapan. Ini kita ada apa dengan bangsa ini? Bangsa kita ini orang-orangnya cerdas, pintar-pintar. Banyak diaspora kita yang dipakai di luar negeri. Kenapa bangsa ini jadi begini? Mudah-mudahan ini jadi kesadaran kita bersama, bahwa semua perilaku harus dilakukan dengan cepat dan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pak Edward kelihatannya sudah gemas Pak. Soal sensitivitas. Kita berlanjut ke pemirsa Metro TV berikut. Ada dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Dion. Pak Dion, selamat pagi. Selamat pagi, Metro, Mas Leo, Bang Dion. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Dion. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, Mas Leo. Pakai B dia, bukan D, pakai B, Dion. Dion, bravo ya Pak. Oke, kami perbaiki, mohon maaf. Bravo. Ya, silakan Pak Bion. Baik, jadi begini. Indonesia sudah masuk dalam kawasan darurat terhadap pelecehan seksual. Jadi ketika kita bicara tentang predator, maka ini tidak ada kompromi bagi rakyat untuk segera melakukan tindakan tegas bagi negara. Saya setuju bahwa Pak Jokowi sebagai presiden sudah merespon terhadap segera disahkannya undang-undang pelecehan seksual ini. Persoalannya adalah ketika kita bicara parlemen, maka kawan-kawan DPR ini sering kita melihat adanya sebuah hegemoni politik kekuasaan, kepentingan untuk mengangkat elektabilitas parpol. Nah, saya sangat sedih dan miris, Mas Leo, bahwa 100 juta gaji mereka hanya satu rancangan undang-undang, dia tidak bisa memberikan justifikasi yuridis. Nah, dalam konteks ini, padahal ini menjadi penting bagi rakyat, karena predator ini akan merajalela untuk menghabisi rakyat, bahkan melanggar hak asasi manusia, Declaration of Human Rights. Nah, dalam konteks ini, maka pemerintah dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM, DPR, untuk segera memberikan warning kepada DPR untuk mengesahkan undang-undang ini, sehingga regulasi ini menjadi ancaman buat predator ini. Itu satu. Sama-sama ya kepada DPR dan pemerintah untuk menjadikan singkat saja Pak. Lalu yang kedua, Mas Leo. Yang kedua adalah ini kan pidana lex specialis, berbeda dengan pidana korupsi walaupun dia mengacu azas lex specialis, derogat lex generalis. Tapi dalam konteks predator, lex spesialis ini harus hukumannya kebiri maupun hukuman seumur hidup, sehingga mereka menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku predator seks ini. Ini kejam terhadap anak bangsa, khususnya kaum perempuan. Seorang pendidik, guru dan dosen memberikan pengajaran yang baik untuk generasi penerus bangsa, bukan malah dia melecehkan. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Don Bosco Salmon. Ini saya terima kasih banyak dulu sama media Indonesia ini, di editorial nih. Untung ada ini. Kalau enggak, bagaimana nasib anak bangsa yang korban predator ini. Jadi saya gini aja, saya sangat yakin nih, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan ini akan apa? Karena ada anggota DPR RI-nya yang dia ketua panja kayaknya, yang dari Nasdem itu, dia semangat itu sama dengan kita semangatnya.
agar RUU TPKS ini segera ya menjadi undang-undang. Saya sangat yakin dengan beliau karena dia konsen betul dengan apanya. Karena sesuai dengan ganyang apa nih? Ingat saya ke Indonesia, ganyang Malaysia. Betul-betul dah darurat betul ini. Ini kalau kata-kata ganyang kepada predaktor ini sangat tepat. Ya, yang dibahas pagi hari ini. Kenapa? Korban udah jatuhan di mana-mana. Kalau ini tidak disegerakan, contoh ada kemarin kejadian di Riau, anak di bawah umur. Kebetulan pelakunya anak seorang kota DPR. Damai 80 juta dicabut. Ini kan tidak betul lagi ini. Jadi mudah-mudahan ini kita percaya aja sama yang memegang ketua panjanya itu di DPR RI itu. Tidak salah itu Bapak Willy atau Bapak apa namanya itu. Dia sangat semangat betul, konsen betul. Mudah-mudahan ini RUU TPKS ini segera dijadikan undang-undang agar kita anak-anak cucu kita selamat ke depan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Kalau melihat para pemirsa sudah geram, kita juga sudah mendorong begitu rupa, Bang Don. Bagaimana kira-kira undang-undang TPKS ini bisa lebih cepat apa tidak ya? Sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak cepat, Leo. Kecuali kalau orang mungkin butuh jangan-jangan butuh uang untuk dipercepat dan seterusnya kan ada cerita-cerita begitu. Tapi kita berharap tidak begitu karena tadi seperti kita katakan ini kalau kata Pak Edward ini soal sensitivitas. Lalu kemudian kata Pak Bion ini sudah darurat. Tadi itu logika kita sederhana saja. Kalau kalau kejadian data itu ada 9 ribuan, predatornya sekitar segitu gitu juga begitu banyak. Kalau misalnya datanya menunjukkan 20 ribu, itu juga predatornya berarti sekian banyak. Artinya bukan ini jaraknya dekat dengan kita gitu. Jadi kalau lihat seperti itu maka ini harus ada sensitivitas politik di DPR untuk segera gitu. Jangan terjebak dalam hipokrisi politik, merasa kemudian kita itu selalu memperjuangkan kesusilaan yang baik, moral yang baik, tapi untuk hal yang ada di depan mata yang justru untuk menjaga, untuk membuat hidup nyaman bagi perempuan, di mana hidup nyaman di keluarga, hidup nyaman di masyarakat, hidup nyaman di negara ini, masa ini tidak diperhatikan dan harus ditunda-tunda hanya karena urusan judul lah, urusan soal kenapa harus by consent, itu tidak boleh ada dinyatakan begitu karena ini akan soal seks bebas dan seterusnya. Ini menurut saya folder yang lain. Ini hal yang harus dilakukan lebih dulu, nanti yang lain-lain itu bisa diselesaikan belakangan. Saya kira sudah benar ketika Menteri Mendikbud Ristek itu mengeluarkan peraturan itu dan hukumannya cuma satu. Kalau ada pelecehan seksual di kampus, akreditasi perguruan tingginya turun dan itu kalau turun itu sebuah hukuman yang berat. Untuk menaikkan itu sekarang sudah ada kerja di perguruan tinggi yang tidak boleh ada pertemuan di luar yang tidak terkait dengan proses pembelajaran. Dan hal ini menjadi menarik dan menurut saya unit-unit lain juga harus melakukan hal yang sama. Ini bukan soal bahwa harus nanti ini Permendikbud itu seolah-olah permisif pada seks bebas. Enggak, tidak seperti itu. Soal seks bebas itu saya kira itu tergantung juga situasi di masyarakatnya. Gitu. Tapi hal-hal kejahatan seperti ini itu nggak bisa ditolerir. Kalau kita melihat seperti ini, kita tidak akan berkembang menjadi bangsa yang lebih beradab. Jangan berpikir bahwa di tempat-tempat yang orang katanya ada seks bebas gitu, seolah-olah semuanya serba mudah gitu. Nggak bisa. Di sana itu ada aturan, penegakan aturan. Mereka itu kalau di bus, nggak boleh leceh-lecehkan orang. Kita di sini, karena tidak ada aturan begini, terpaksa pisahkan antara halte laki-laki dan halte perempuan. Bagian duduk di tempat laki-laki dan bagian yang perempuan. Mestinya kalau ada aturan seperti ini, tidak akan terjadi. Di mana setiap orang harus konsen dan untuk tidak menjadikan dirinya sebagai predator. Dan bagaimana perempuan harus dilindungi. Kita akan menyampaikan pesan akhir kita di bagian berikut. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau bicara rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah dari tahun 2016 ya Bang ya? Betul. Itu sudah sekarang masuk ke 6 tahun dan dalam 6 tahun itu sudah terjadi sekian banyak kekerasan seksual. Dan kalau saya berpikir begini Bang Don, kalau kemudian kita semua adalah orang yang memikirkan korban itu sebagai
anak kita, betul, istri kita, kakak kita, adik kita perempuan, maka kemungkinan besar kita akan bergegas untuk menyegerakan undang-undang ini untuk menjadi dasar hukum. Tapi masalahnya kelihatannya Bang, belum seperti itu terjadi. Nah kalau begitu, apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kita mintakan kepada pemerintah dan juga DPR untuk segera menjadikan undang-undang ini? Ya kita tetap bersuara seperti sekarang. Kalau kita sudah membuat editorial 2 kali, itu berarti kita konsen betul dengan isu ini. Dan saya yakin DPR akan mengesahkannya. Kalau sudah ada perintah presiden seperti itu, mestinya kan partai koalisi akan lebih mudah kan untuk mengendorse itu di DPR. Tinggal 1-2 partai dengan persoalan-persoalan yang tidak substansial lagi yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan cepat begitu. Jadi tidak ada alasan gitu. Sekali lagi poin kita sebetulnya ini saat yang baik untuk kita naik kelas dalam peradaban, di mana perempuan itu bisa nyaman hidup dalam keluarganya, perempuan bisa nyaman hidup di dalam masyarakatnya, perempuan bisa nyaman hidup di bangsa ini gitu. Jadi jangan lagi ada sekat-sekat orang harus dipisahkan karena urusan-urusan pelecehan seksual dan kekerasan seksual karena tidak ada aturan seperti ini gitu. Mestinya kalau ada aturan seperti ini, semua orang juga tahu gitu. You tidak boleh lakukan begini, you tidak boleh melecehkan, you tidak bisa melakukan. Jadi hal-hal yang lain itu tidak perlu gitu, soal-soal teknis karena orang nyaman hidup di situ. Sekali lagi coba deh buka wawasan, bepergian ke tempat yang orang bilang ada seks bebasnya, apa seperti seolah-olah semuanya tanpa aturan. Di sana kalau kita pergi di sana, yuk menyentuh perempuan aja, perempuan bisa tendang, lalu kemudian ada urusan dengan soal hukum begitu. Kalau kita di sini kan seolah-olah merasa bahwa ini tidak ada apa-apanya. Biasa saja. Itu biasa saja dan itu kan soal sikap mental, soal moralitas, soal pendidikan dalam keluarga, dan undang-undang ini akan membuat kesadaran bersama sebagai bangsa untuk ini dilarang, ini ada aturannya, ada hukumannya, tapi yang paling penting adalah mereka menjadi korban itu ada tempat untuk berlindung, mereka punya hak sebagai korban, di mana dia bisa mengadu dan seterusnya gitu ya. Prosedur di pembentukan perundang-undangan di DPR yang kemarin disampaikan oleh Bung Willy Aditya, yang mungkin akan memakan waktu Bang untuk kemudian menjadikan RUU ini menjadi undang-undang. Nah, prosedurnya itu sebetulnya bisa dipercepatkah? Karena katanya harus lewat badan musyawarah dulu, baru nanti paripurna, lalu kemudian baru disahkan, atau memang harus seperti waktu normal itu? Ya prosedurnya kan pasti ada di sini Leo. Prosedur ada tingkat-tingkatnya dan itu kita harus diikuti. Dan kalau itu diikuti prosedur kan sebetulnya kan tinggal bagaimana DPR comply pada prosedur itu. Kemudian kalau ada kebutuhan yang cepat, bagaimana mereka juga ikut cepat untuk comply pada prosedur. Jadi kan bisa lebih cepat sebetulnya? Mestinya bisa lebih cepat. Ya tapi kan sekarang mungkin ada urusan macam-macam, apa alasan COVID lah, alasan macam-macam, reses lah dan seterusnya. Ini yang membuat ini diperlambat. Tapi kan akan ada masa sidang. Dan selalu orang berharap kalau bisa ini disahkan pada masa sidang pertama gitu, pada masa sidang pertama pada tahun 2022 ini. Kalaupun tidak seperti pada masa sidang berikutnya, pokoknya jangan membuat ini terbengkelai dan terus-menerus ditunda-tunda gitu. Ingat baik-baik predator itu berketayangan di sekitar kita gitu. Jadi kalau lihat jumlah korban, berarti sebegitu banyaknya predator dan itu yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui kan banyak. Langkah yang diambil oleh seorang Nadiem Makarim Bang sebagai Mendikbud Ristek Dikti itu kan sesuatu yang kita pujikan dan inisiatif yang baik. Tapi apakah kemudian lembaga-lembaga lain akan mau serta-merta misalnya melakukan hal serupa karena mungkin ada yang beranggapan lah kan ini belum ada legal formal ya, belum ada undang-undang ya saya mau pakai apa? Ya kan tidak harus ada undang-undang formal, Leo. Kalau kita mau selesaikan itu part by part itu juga hal yang bagus. Ini kan berdasarkan kesadaran kelompok, berdasarkan kesadaran institusi dan saya kira Nadiem mengambil langkah cepat. Karena kejadian di kampus itu kan juga banyak. Dan sanksinya itu bukan sanksi pidana, langsung akreditasi turun. Itu sebuah sanksi yang berat gitu. Sanksi kolektif ya? Ya, kalau kita lihat, ya makanya jadi tanggung jawab kolektif juga jadinya kan. Nah, kalau kita lihat di dunia pendidikan yang lain, pendidikan apapun, apakah pendidikan keagamaan atau pendidikan apa saja, kalau di unit-unit itu juga melakukan hal yang sama, menurut saya ini akan menolong gitu. Lama-lama kita bilang lupakan aja itu undang-undang ada atau tidak. Tapi kalau ada seperti ini kan itu akan bagus begitu. Walaupun kita sangat berharap kalau ada undang-undang ini ada basis bagi berbagai kelompok untuk melakukan hal yang mendetailkan itu. Ada payungnya ya. Kedua, yang paling penting kan begini,
negara itu turun tangan untuk melindungi. Negara itu turun tangan untuk menyelesaikan para predator ini, untuk menghukum. Negara harus punya kewajiban untuk merehabilitasi para korban. Kira-kira undang-undang ini kan bukan sekedar soal menghukum para predator. Jadi kalau lihat seperti itu, orang akan bilang mungkin benar juga Pak Bion dari Mataram tadi, ini darurat. Lalu kemudian benar juga Pak Edward mengatakan ini soal sensitivitas. Nah, jangan tunggu sampai itu terjadi di keluarga kita. Jangan tunggu ada orang atau famili kita mengalami hal serupa gitu. Ya, kalau lihat jumlah dan kecenderungannya, dan kalau kita tidak melakukan langkah konkret, kemudian kecenderungan akan makin naik seperti tren yang sudah terlihat. Ya kita harus bilang ini lampu kuning, ini high alert untuk mengatakan ya kita harus segera punya undang-undang seperti ini, Leo. Kalau kemudian dari yang diperkirakan 1 sampai 3, 6 bulan itu ternyata lewat juga, Bang. Apa artinya, Bang? Untuk membuat undang-undang itu ternyata terlampaui juga waktu yang kita harapkan itu. Ya, sensitivitas teman-teman di DPR itu terlalu rendah untuk melihat situasi seperti ini gitu. Jangan berpikir bahwa ada prioritas yang lebih. Ini soal kemanusiaan. Ini kan kekerasan seksual di situ sangat bagus dinyatakan dalam rumusan RUU sebagai kejahatan kemanusiaan. Kalau kita hubungkan dengan bagaimana orang takut melapor, bagaimana orang tidak tahu bagaimana cara melapor, bagaimana orang malu, ini kan kejahatan kemanusiaan yang mestinya menimbulkan rasa sensitivitas atau menaikkan rasa sensitivitas kita untuk membuat ini lebih cepat, lebih baik lah. Baik, semoga itu diperhatikan betul-betul dan bisa segera menjadi cara untuk mengganyang predator seksual. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih Bang sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual sekaligus melindungi korban. Undang-undang ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif. Mari kita sama-sama amankan orang-orang yang kita kasihi dari para predator seksual. Dan saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV,